Selamat pagi, selamat siang semuanya. Hari ini kelompok kami, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang saham dan obligasi. Materi ini tuh penting karena kedua instrumen ini sering digunakan sebagai investor untuk mengelola keuangan dan membangun kekayaan jangka panjang. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Nabila Sofa, bersama teman-teman saya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Dalam dunia investasi modern, saham dan obligasi menjadi dua instrumen utama. Saham memberikan peluang keuntungan tinggi melalui dividen dan capital gain, tetapi resikonya juga besar karena harganya itu bisa naik turun dengan cepat. Sementara itu, obligasi cenderung lebih stabil karena memberikan bunga atau kupon secara berkala. Karena memiliki karakteristik yang berbeda, investor juga perlu memahami keduanya sebelum melakukan strategi investasi. Contohnya itu misalnya anak muda yang mengejar pertumbuhan asetnya itu lebih cepat biasanya akan lebih memilih saham, sedangkan orang yang membutuhkan pendapatan yang stabil setiap bulan lebih cocok untuk berinvestasi pada obligasi. Pengertian saham itu menurut Kasmir, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Sementara itu, Fahmi menjelaskan saham sebagai tanda penyertaan modal dalam perusahaan yang memberikan hak atau keuntungan sekaligus resiko. Sebagai contohnya itu, jika kita membeli saham Telkom, berarti kita memiliki sebagian kecil kepemilikan dalam perusahaan Telkom tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada klasifikasi saham berdasarkan UU PT. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 53, saham itu diklasifikasikan menjadi 5 jenis utama. Pertama itu ada saham dengan hak suara, saham tanpa hak suara, saham dengan khusus mencalonkan direksi atau komisaris, saham yang ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, dan saham yang ditukarkan dengan klasifikasi lain. Selanjutnya ada jenis-jenis saham, ada jenis saham biasa, ada jenis saham preferen. Saham biasa itu seperti saham yang terjadi saat ini, saham yang paling banyak diperdagangkan dan ditawarkan dengan potensi keuntungan dividen serta kenaikan harga saham pemiliknya. Yang selanjutnya itu ada preference. Preference itu ibaratnya itu kayak sebuah perusahaan yang mengira-ngirakan kemungkinan ininya tuh ada kerugian atau bakalan bangkrut perusahaan itu, maka si investor itu dijamin oleh perusahaannya akan mendapatkan aset dan akan mendapatkan dividen lebih dahulu daripada yang mereka ketahui bahwa mereka itu akan bangkrut. Selanjutnya itu ada mekanisme perdagangan saham. Pertama itu ada mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia melalui sistem JETS Next G. Yang sebelumnya itu ada mereka mempunyai sistem yaitu sistem JETS pada tahun 1995. Sistem JETS Next G ini adalah ibaratnya tuh kayak sistem next generasinya, sistem yang lebih mutakhirnya. Sistem Next G, sistem JETS Next G itu kayak jenis perdagangan elektronik utama di Bursa Efek, kayak sistem perdagangan elektronik lah. Tapi di sistem di Bursa Efek Indonesia ini hanya yang dilakukan oleh anggota bursa tertentu, kada oleh investor. Selanjutnya itu ada sekuritas, itu tuh kayak nang penjual atau orang-orang yang bertugas investor menemukan dengan pembeli dan penjualnya. Ibaratnya itu jadi tangan ketiganya dari si investor dan penjual. Selanjutnya itu ada trading online. Ini seperti yang saat ini dilakukan banyak di Binomo, di trading online platform lain. Itu tuh si nasabah itu tuh kalau jual dan beli secara mandiri via web app. Jadi bukannya tuh kalau mandak atau hendak menjual atau membeli investasi mereka itu dari aplikasi tersebut secara mandiri, tidak melalui orang ketiga ataupun melalui masuk dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya itu keuntungan utama investasi saham. Investasi saham memberikan dua sumber keuntungan pokok. Pertama itu ada dividen dan kedua itu capital gain, yang membuat menarik
untuk pertumbuhan KKN jangka panjang. Keuntungan tambahannya itu ada potensi jangka panjang tinggi, saham historis memberikan return lebih besar dari deposito atau obligasi, likuiditas tinggi, saham mudah dijual kapan saja di bursa efek. Selanjutnya yaitu keuntungan utama saham. Yang pertama yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Lalu biasanya diberikan oleh perusahaan yang stabil dan menjadi sumber pendapatan yang pasif. Lalu bisa dipakai atau diinvestasikan kembali. Yang kedua yaitu capital gain. Capital gain diperoleh ketika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Kenaikan ini biasanya dipicu kinerja perusahaan yang baik atau meningkat permintaan pasar. Selanjutnya pengertian dan jenis dividen. Pengertian dividen merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbalan hasil investasi. Lalu ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham yaitu RUPS sesuai pasal 72 No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus jenis-jenis dividen ada 3. Yang pertama yaitu dividen tunai. Itu dibagikan dalam bentuk uang tunai secara profesional persahaman biasanya setelah laporan keuangan tahunan disahkan RUPS. Yang kedua yaitu dividen saham atau stock dividen. Itu tuh diberikan dalam bentuk saham tambahan berguna saat kas perusahaan terbatas dan ekspansi. Yang ketiga yaitu dividen interim. Itu tuh dibagikan sebelum akhir tahun buku, misalnya setelah kuartal 2 dan kuartal 3, itu tuh jika diizinkan sebagai anggaran dasar. Selanjutnya yaitu risiko investasi saham. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah kemungkinan kerugian akibat pergerakan pasar secara umum. Misalnya karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintahan, suku bunga naik, atau gejolak politik. Risiko ini bersifat sistematis, memengaruhi hampir semua saham, dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dengan diverifikasi. Yang kedua yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan atau risiko spesifik atau admin itu tuh berkaitan dengan kondisi internal satu perusahaan seperti perusahaan laba, gagal bayar utang, konflik manajemen, skandal, atau persaingan usaha yang makin ketat. Risiko ini dikurangi dengan diverifikasi portofolio ke beberapa saham dan sektor. Yang ketiga yaitu volatilitas. Volatilitas adalah tingkat naik turunnya harga saham dalam periode tertentu. Semakin besarnya fluktuasi, semakin tinggi risikonya. Saham yang sangat valuable bisa memberikan peluang capital gain besar, tetapi juga mengakibatkan peluang capital gain bisa loss dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah hingga panjang yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan, lalu berisi janji untuk membayar kupon atau bunga secara berkala dan melunasi pokok utang saat jatuh tempo. Lalu penerbitan tidak sebagai debitur, sedangkan pemenang obligasi adalah kredit atau investor. Sedangkan obligasi termasuk instrumen pendapatan tetap atau fixed income karena memberikan imbalan hasil berupa bunga yang dibayarkan teratur
hingga masa jatuh tempo. Lalu instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan dana tanpa menjual kepemilikan seperti saham. Obligasi memiliki 3 jenis. Yang pertama, obligasi pemerintah atau SPN. Dianggap paling aman karena dijamin negara. Jenis utamanya meliputi SON atau kupon tetap variabel. Yang kedua ada ORI atau kupon tetap bisa diperdagangkan. Yang ketiga ada SBR yaitu kupon mengambang tidak bisa diperdagangkan. Terus yang kedua ada obligasi korporasi. Diterbitkan perusahaan swasta atau BUMN dengan risiko lebih tinggi daripada SBN. Jenisnya obligasi biasa atau kupon tetap, obligasi konversi biasa menjadi saham, obligasi daerah untuk proyek infrastruktur daerah. Yang ketiga ada sukuk atau obligasi syariah. Instrumen utang berbasis prinsip syariah menggunakan akad seperti ijarah atau mudharabah, imbal hasil dari aset real bukan bunga. Jenisnya ada suku retail atau SR dapat diperdagangkan. Sukuk tabungan atau ST tidak bisa diperdagangkan. Suku korporasi atau diterbitkan perusahaan dan dijamin aset underlying. Terus ada komponen obligasi yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama kupon. Kupon adalah imbal hasil berkala yang dibayarkan penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Biasanya dinyatakan dalam persentase per tahun dari nilai nominal. Pembayaran kupon bisa dilakukan setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun, tergantung ketentuan dalam perjanjian obligasi. Yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal atau face value par value adalah jumlah pokok utang yang tercantum pada surat obligasi dan harus dibayar kembali oleh penerbit kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Besaran kupon biasanya dihitung sebagai persentase dari nilai nominal, sehingga nilai nominal menjadi dasar untuk menentukan jumlah bunga yang diterima investor. Yang ketiga ada jatuh tempo. Jatuh tempo maturity date adalah tanggal ketika penerbit obligasi wajib melunasi pokok utang atau nilai nominal kepada pemegang obligasi sesuai perjanjian. Jangka waktu jatuh tempo dapat bervariasi, misalnya 1-10 tahun untuk jangka menengah atau lebih dari 10 tahun untuk jangka panjang dan memengaruhi tingkat risiko serta tingkat kupon yang ditawarkan. Adapun keuntungan investasi obligasi ini, yang pertama pendapatan tetap atau kupon. Kupon adalah bunga yang dibayar berkala oleh penerbit obligasi, biasanya tiap 3-6 bulan. Kupon memberikan arus kas stabil dan terprediksi sehingga cocok bagi investor yang membutuhkan pendapatan rutin. Terus ada juga pendapatan tetap. Kupon adalah bunga yang dibayar berkala oleh penerbit obligasi, biasanya tiap 3-6 bulan. Kupon memberikan arus kas stabil dan terprediksi sehingga cocok bagi investor yang membutuhkan pendapatan rutin. Kemudian ada beberapa resiko obligasi. Yang pertama itu risiko gagal bayar atau default risk. Risiko ketika penerbit tidak mampu membayar kupon atau pokok utang sesuai jadwal. Risiko ini lebih tinggi pada obligasi korporasi sehingga investor perlu mengecek kondisi keuangan dan peringkat kredit penerbit. Kemudian risiko suku bunga atau interest rate risk. Harga obligasi bergerak berlawanan dengan suku bunga. Jika suku bunga naik, harga obligasi turun dan bisa menyebabkan capital loss jika dijual sebelum jatuh tempo. Sebaliknya, saat suku bunga turun, harga obligasi naik meski kupon tetap. Selanjutnya perbedaan saham dan obligasi. Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti utang yang mewajibkan penerbit membayar kupon dan pokok pada jatuh tempo. Aspek, sifat, resiko, keuntungan kepemilikan jatuh tempo. Saham, kepemilikan atau ekuitas perusahaan tinggi, harga sangat fluktuatif, dividen
dan capital gain tidak pasti, menjadi kepemilikan dan punya hak suara, tidak ada jatuh tempo. Obligasi, surat utang pemerintah atau perusahaan, lebih rendah tapi ada risiko gagal bayar dengan suku bunga. Kupon stabil atau potensi capital gain kecil, menjadi kreditur tanpa hak suara, ada jatuh tempo, pokok dikembalikan. Contoh saham BBCA, BBRI, TLKM. Contoh obligasi ORI, sukuk, obligasi negara, obligasi perusahaan. Kesimpulan, saham dan obligasi adalah instrumen utama pasar modal dengan fungsi berbeda. Saham menunjukkan kepemilikan perusahaan dengan potensi keuntungan tinggi, namun berisiko besar, sedangkan obligasi merupakan surat utang yang memberi kupon stabil dengan risiko lebih rendah. Obligasi mencakup pemerintah, obligasi korporasi, dan sukuk yang berbeda pada penerbit. Prinsip serta cara pemberian imbal hasil SBN paling aman. Obligasi koperasi menawarkan kupon lebih tinggi dengan risiko tambahan, sementara sukuk mengikuti prinsip syariah tanpa bunga. Keduanya memiliki risiko dan peluang keuntungan, sehingga pemilihan instrumen harus disesuaikan dengan profil risiko, tujuan investasi, dan kebutuhan arus kas agar investor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Cukup sekian, terima kasih hasil presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.